Awal abad 20 dengan tarian erotis, dia mengguncang seantero Paris. Sensualitasnya memikat kaum bangsawan kaya dan para perwira militer. Drama percintaannya di tengah kecamuk Perang Dunia Pertama menyeretnya dalam tuduhan sebagai mata-mata. Hidupnya berakhir di hadapan regu tembak. Inilah kisah Matahari, penari erotis, korban konspirasi Perang Dunia Pertama. Lahir dengan nama Margaretha Gertruda Ziel pada 7 Agustus 1876 di Leeuwarden, Belanda. Margaretha sulung dari 4 bersaudara sekaligus putri tunggal pasangan Adam Ziel dan Anje van der Molen. Sedari kecil dia tumbuh dalam kemewahan dan penuh manja. Ayahnya seorang pengusaha topi yang sukses. Kehidupannya berubah drastis di usia 13 tahun. Bisnis ayahnya bangkrut dan kedua orang tuanya bercerai. Margaretha dan saudaranya tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen yang kecil. 1 tahun kemudian, ibunya meninggal dunia karena penyakit TBC. Dia kemudian dikirim ke sekolah guru taman kanak-kanak di Leiden oleh paman dan bibinya. Margaretha muda dikenal sebagai gadis muda yang mudah bergaul, suka menari dan bermain piano, serta menguasai sejumlah bahasa. Sayangnya, dia terpaksa harus keluar dari sekolah itu saat berusia 16 tahun. Penyebabnya, kepala sekolahnya yang terkenal genit kepergok menggoda Margaretha. Dia lalu pindah ke Den Haag ikut bibinya. Saat berusia 18 tahun, Margaretha membaca iklan di surat kabar tentang Kapten Rudolf McLeod atau John, seorang tentara kerajaan Belanda berusia 39 tahun yang sedang cuti dari tugasnya di Hindia Belanda demi mencari istri. Margaretha merespon iklan itu, menerima pinangan John demi kehidupan lebih baik. Pernikahan digelar pada 11 Juli 1895 di balai kota Amsterdam dengan meriah. Pasangan suami istri ini berangkat ke Hindia Belanda, tempat John bertugas menumpang kapal SS Princess Amalia pada 1 Mei 1897. Negeri Hindia Belanda sangat asing bagi Margaretha, namun ia punya harapan kehidupan baru yang lebih baik di tanah koloni ini. Kapal mereka tiba di pelabuhan Batavia atau Jakarta pada 7 Juni 1897. Perjalanan diteruskan menuju Semarang, dilanjutkan ke Ambarawa tempat John ditugaskan. Pada 29 Desember 1897, John pindah bertugas di Tumpang, Malang. Di Malang, Margaretha sering menggelar dan menghadiri pesta. Hidupnya layaknya sosialita dan mudah berbaur dengan para perwira tentara kerajaan Belanda. Hal itu membuat suaminya curiga, menuduh istrinya selingkuh. Sebaliknya, Margaretha curiga John suaminya punya gundik atau nyai istri simpanan. Pasangan ini dikaruniai 2 anak, seorang putra diberi nama Norman John dan putri bernama Louis Jane atau Noni. Sayangnya, pernikahan itu tidak seperti dongeng. Suaminya seorang pemarah, sering memukul, pecandu alkohol, dan suka main perempuan. Selama tinggal di Malang, Margaretha sering bermain ke candi untuk mengisi waktu senggangnya. Dia sedikit belajar tarian Jawa, bergabung ke sebuah sanggar tarian lokal dekat tempat tinggalnya, dan sedikit belajar bahasa Melayu. Konon, Margaretha tak segan memakai sarung yang dililitkan di tubuh seperti perempuan Jawa umumnya, termasuk suka menonton pertunjukan ronggeng dengan iringan gamelan. Pada Maret 1899, John pindah tugas ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa bulan kemudian, kedua anaknya sakit parah. Putranya meninggal di usia 2,5 tahun. Putri kecilnya Noni yang berusia 1 tahun kritis, beruntung bertahan hidup. Kedua anaknya diduga terinfeksi sifilis yang ditularkan John lewat Margaretha dan menular ke anaknya saat persalinan. Kematian putranya membuat Margaretha semakin tak kerasan di Medan. Tak lama kemudian, John pensiun dari tugasnya. Hubungan suami istri ini semakin masuk jurang keretakan. Pada Maret 1902, pasangan suami istri ini pulang ke Belanda, lalu bercerai. Margaretha mendapatkan hak asuh atas Noni, putri kecilnya. Namun, John menolak membayar tunjangan. Karena kesulitan secara ekonomi, Margaretha terpaksa kehilangan hak asuh putrinya. Pada tahun 1903, Margaretha tertarik mencari kerja di Paris, Prancis, demi mendapatkan hak asuh putrinya. Menggunakan nama Lady McLeod, menegaskan statusnya sebagai mantan istri seorang perwira. Dia bekerja di sirkus sebagai penunggang kuda, serta berpose sebagai model artis. Namun, upayanya gagal. Tahun berikutnya, Margaretha siap bekerja apapun di Paris.
Ketika itu, Paris sedang menjadi pusat seni dan budaya dunia. Dia bekerja di salon atau klub terkenal kelas atas di Paris sebagai penari sekaligus setengah melacur. Salon itu tempat berkumpul orang-orang kaya dan berkuasa untuk berpesta. Ketika itu, orientalisme dan naturalisme sedang populer di Eropa. Banyak penari memasukkan unsur budaya Asia dalam koreografinya, seperti Ruth Dennis yang menggabungkan budaya Asia dan Mesir dalam kostum dan gerakan tarinya. Ada pula Isadora Duncan, penari balet yang tampil dengan iringan musik Italia klasik dan kostum Yunani kuno. Keduanya adalah pelopor tarian modern abad ke-20. Tapi penampilannya masih terlalu halus dan sopan bagi Margareta. Sebagai penari, Margareta sadar butuh pembeda dan memiliki ide sendiri. Ia menggabungkan tarian yang sedikit dipelajarinya selama tinggal di Jawa dengan daya tarik seksualnya, menghasilkan sebuah tarian yang eksotis, misterius, dan sensual menjurus erotis. Tampil menggunakan nama panggung Matahari, dia mengarang cerita dengan mengaku sebagai putri seorang Brahmana dan belajar menari di kuil Hindu. Penampilannya diulas sejumlah media. Matahari telah menancapkan karirnya. Émile Guimet, seorang pengusaha dan kolektor benda seni Asia di Paris, tertarik dan mengundang Margareta tampil di perpustakaan museum miliknya. Pada 13 Maret 1905, museum diubah menyerupai kuil Hindu. Di hadapan penonton kelas elit Paris, Matahari beraksi layaknya seorang putri Jawa Hindu. Tatanan rambutnya dihias indah, berkerudung tembus pandang yang melilit sekujur tubuhnya. Perlahan, busananya dilepaskan, nyaris telanjang, menyisakan pelindung dada dan perhiasan. Pertunjukannya menimbulkan kegerahan, meninggalkan imajinasi ke penonton. Dia seolah menantang norma masyarakat abad ke-20 yang kaku. Karirnya semakin cemerlang. Matahari menaklukkan hampir setiap panggung terkenal di Eropa. Pada masa kejayaannya, Matahari menerima 10.000 franc atau sekitar 37.000 euro untuk sekali tampil. Popularitas membuat Matahari menjadi pusat perhatian dan rutin muncul di berbagai majalah. Dia rutin muncul di berbagai majalah dan diulas untuk tren fashion. Matahari memiliki banyak kekasih, mulai kalangan bangsawan, pengusaha kaya, tapi favoritnya adalah perwira militer berpangkat tinggi. Matahari seolah berubah dari artis pertunjukan paling terkenal menjadi pelacur paling dicari di benua Eropa. Para kekasihnya tak segan membiayai gaya hidup mewahnya. Dia pernah disewakan kastil lengkap beserta kereta kuda. Ada kekasihnya yang rela menghadiahi uang ratusan ribu euro sebagai tanda perpisahan. Pada tahun 1906, Matahari pindah ke Berlin, Jerman. Di Berlin, dia menjadi wanita simpanan seorang perwira Jerman bernama Alfred Kiepert. Kiepert membawa Matahari bergaul sekaligus menutup mata ketika para jenderal atasannya, termasuk putra mahkota Jerman, merayu dan meniduri Matahari. Matahari bahkan diajak ikut serta saat militer Jerman bermanuver di Silesia, daerah perbatasan Jerman, Polandia, dan Republik Ceko. Kehadirannya ketika itu jadi sensasi kecil bagi para prajurit di medan perang. Matahari kembali ke Paris pada tahun 1910, namun aksi panggungnya sudah tidak lagi diminati. Dia hidup dari satu pelukan lelaki ke lelaki lainnya. Ketika pecah Perang Dunia Pertama pada 1914, Margareta sedang berada di Berlin untuk rencana sebuah pertunjukan. Namun, pemerintah Jerman membekukan rekening dan menyita perhiasan Matahari karena menganggapnya sebagai warga negara Perancis. Matahari susah payah harus keluar dari Jerman dan kesulitan secara finansial. Dia pulang ke Belanda yang netral dan menjadi simpanan seorang baron kaya raya. Suatu malam di bulan Mei 1915, Margareta menerima kunjungan konsulat Jerman di Den Haag, Jenderal Karl Kramer. Kramer menawari Matahari pekerjaan sebagai agen dengan kode H21. Tugasnya sederhana, mengumpulkan informasi dari para perwira Inggris dan Perancis dari balik selimut. Imbalannya uang sekitar 50.000 euro. Karena butuh uang, Matahari menerima pekerjaan itu. Bulan-bulan berikutnya, dia terus keliling Eropa dan menjalin hubungan asmara dengan para perwira militer dan politisi.
Pada musim semi tahun 1916, Matahari, pelacur paling letih di dunia, mulai kehilangan akal sehatnya. Wanita berusia 40 tahun itu jatuh cinta pada Kapten Vladimir Maslov, seorang perwira muda Rusia berusia 21 tahun. Maslov terluka parah saat bertempur, mengalami kebutaan di mata kirinya dan dirawat di rumah sakit militer di dekat Vittel, Paris. Matahari melobi setiap pejabat di Perancis demi mendapat izin menjenguk kekasihnya di rumah sakit, termasuk menemui Kapten Georges Ladoux, kepala Badan Intelijen Perancis. Ladoux mau memberi izin dengan syarat Matahari menjadi mata-mata Perancis. Dia dijanjikan dibayar 1 juta franc atau sekitar 2,5 juta euro jika misinya selesai. Matahari menerima pekerjaan itu. Ladoux memerintahkan Matahari ke Belanda sambil menunggu instruksi berikutnya. Saat menuju Belanda melalui Spanyol, kapal Matahari transit di Inggris. Intelijen Inggris ketika itu sedang memburu mata-mata perempuan dari Jerman bernama Clara Benedicts. Dia ditahan pemerintah Inggris, diinterogasi oleh Basil Thomson, asisten komisaris polisi Scotland Yard. Matahari mengaku bekerja untuk Perancis. Biro Intelijen Perancis ketika dihubungi membantah dan meminta Matahari dikembalikan ke Spanyol. Inggris melepas dan menganggap Matahari seorang mata-mata amatir yang tidak efektif. Akhir tahun 1916, ketika berada di Madrid, Spanyol, Matahari mendekati Arnold von Kehl, atase militer kedutaan besar Jerman. Dalam hubungan itu, Kehl memberikan informasi palsu kepada Matahari. Tanpa pikir panjang, Matahari segera mengabarkan informasi itu ke atase militer kedutaan Perancis, Kolonel Joseph Devine, sebagai janjinya ke intelijen Perancis untuk membantu sekutu. Sebaliknya, Arnold Kehl mengirim telegram hasil informasi agen H21 ke Dinas Intelijen Jerman. Dalam surat telegram itu, seolah sengaja membeberkan alamat rumah, rekening bank, hingga nama agen yang dioperasikan. Dinas Intelijen Prancis mencegat telegram itu dan menerjemahkannya. Dengan mudah disimpulkan bahwa agen H21 adalah Margareta atau Matahari. Margareta baru curiga dan sadar dalam bahaya ketika tidak ada satupun kontaknya di Prancis yang merespon. Dia bergegas ingin pergi ke Belanda secepatnya, tapi terlambat. Pada Selasa pagi 13 Februari 1917, Matahari ditangkap militer Prancis karena dicurigai melakukan spionase untuk Jerman. Ada asumsi bahwa Prancis maupun Jerman sama-sama ingin Matahari dilenyapkan. Margareta Zil atau Matahari dikurung di penjara wanita di Saint-Lazare, Paris selama beberapa bulan. Kepada para penyidik yang mencecarnya selama interogasi, Matahari bersikukuh hanya ingin mengambil uang yang ditawarkan orang Jerman, kemudian lari. Dia mengklaim kesetiaannya pada sekutu, seperti janjinya memberi informasi intelijen kepada Perancis. Margareta disidang di pengadilan militer Perancis. Kapten Pierre Bourdon, kepala penyelidik Dewan Militer Perancis, sesungguhnya tidak dapat membuktikan tuduhan ke Matahari. Dalam situasi perang, kebenaran mutlak tidak terlalu penting. Perkara ini bisa dimanfaatkan untuk memuaskan publik, sekaligus memulihkan mental pasukan Prancis yang memburuk karena kalah perang. Pada 4 Juli 1917, Margareta resmi didakwa melakukan kegiatan spionase untuk Jerman yang mengakibatkan 50.000 prajurit Prancis mati terbunuh. Hakim pengadilan militer Prancis memutuskan Matahari bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Jaksa penuntut André Mornet menjulukinya sebagai mata-mata wanita terhebat abad ini. Pagi hari pada 15 Oktober 1917, dengan tangan terikat, Margareta atau Matahari dibawa ke tanah lapang di pinggiran kota Paris. Margareta menghadapi regu eksekusinya dengan kepala tegak. Dia menolak memakai penutup mata dan memohon tangannya dilepas dari ikatan. Konon, Margareta sempat melambaikan tangan ke arah tim eksekusinya. Setelah suara letupan senapan terdengar, dia roboh dan kakinya menghujam ke tanah. Seorang perwira mendekat sambil menenteng pistol, lalu menembaknya sekali lagi di bagian kepala. Tidak ada satupun yang mengambil jasad Matahari. Jenazah perempuan berusia 41 tahun itu dibawa ke Fakultas Kedokteran di Paris untuk bahan mata kuliah pembedahan. Surat kabar seantero Eropa bergemuruh memberitakan kematiannya. Pengkhianat Prancis dihukum tembak,
Begitu judul sebagian besar koran Prancis dan Sekutu menuliskan. 3 hari setelah eksekusi Matahari, Kapten Jos Ladoux ditangkap dengan tuduhan bekerja sebagai agen ganda. Tapi akhirnya dia dibebaskan dari semua tuduhan karena lemahnya bukti. Dalam peperangan ada kemenangan dan kekalahan. Perang melahirkan pengkhianatan maupun kambing hitam. Matahari adalah perempuan tanpa keyakinan dan ideologi politik tertentu. Dia hanya ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Perempuan pemberani yang membebaskan dirinya dari moralisme awal abad ke-20. Mungkin satu-satunya kejahatan Matahari adalah menjadi wanita mandiri.